Shalom, apa kabar pemirsa? Ivan Kabus dah hadir di sini, jadi udah pasti paham dong. Selamat datang di acara di program yang kita tunggu-tunggu, Cook with Love. Dan seperti biasa pemirsa, kita hadir di momen-momen yang istimewa, yang spesial banget. Maka dari itu pasti kita datang juga di sebuah restoran yang spesial banget. Ini lagi-lagi bukan kebetulan lagi, kebetulan yang tidak disengaja. Cook with Love hadir di Cook and Clean. Nah loh, namanya kok mirip-mirip ya. Tapi yaudah, ini pasti seru banget. Dan yang gak kalah spesial pemirsa, hari ini yang jadi chefnya kita todong bosnya langsung. Wah, udah di belakang kamera tuh ya, lagi siap-siap ya. Jadi denger-denger yang punya tempatnya mau berbagi resep dan pastinya mau juga berbagi kisah hidupnya. Bagaimana Tuhan hadir dalam hidupnya, memberikan harapan. Aduh, ini pasti akan menjadi episode yang seru banget. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cook with Love. Ikutin terus ya, yuk. Si Kokom Hobi and Robos, cakep. Shalom, apa kabar Ibu Bos? Selamat siang. Tapi ini kalau misalnya nama bos tuh harus boleh kayak pantun gitu nggak sih? Apa harus diulang lebih formal ya Bu ya? Jangan deh. Selamat sore, selamat siang Ibu. Selamat siang Kakak. Ibu Lia ya Bu, apa Ya. kabar Bu? Baik. Ini loh yang membuat Satu Rakyat Indonesia dan pemirsa Live Channel semuanya penasaran gara-gara di opening tadi kita udah bilang hari ini yang akan masak adalah Ibu Bosnya langsung. Jadi Ibu Lia. Saya tukang masak. Bisa aja Bu. Jangan gitu loh Bu, saya baru mau ngelawan di tukang masak loh di sini loh. Bu, terima kasih sudah menerima kita di Cook and Clean ya, di daerah Sentul. Dan ini supaya makin dekat sama pemirsa Live Channel, sama pemirsa Cook with Love. Boleh nggak kenalin dikit Bu? Kenalin dikit. Oke, nama saya Natalia. Saya tinggal di Sentul. Usaha saya kuliner. Udah itu aja. Wah. Jadi kalau misalnya saya udah googling, Ibu lahirnya bulan Desember Bu ya? Oh iya, namanya Natalia. Ketahuan banget ya. Baiklah, Bu Lia, apa yang kita mau masak nih? Kita Di mau momen kali buat sop kepiting ya. ini? Sop kepiting. Ya. Wah, oke, sop kepiting. Ya. Ini berarti apa-apa aja nih Bu, bahan-bahannya nih Bu? Oke Ibu, gimana kita bisa mulai masak-masaknya? Oke, kita mulai ya. Kita calahkan kompornya dulu ya. Nyalakan kompornya dulu. Oke. Nah, pertama-tama kita masukkan airnya dulu biar mendidih ya. Oke. Kita masukkan airnya dulu. Seberapa banyak kita masukin Bu? Ya semangkok lah ya, ukurannya semangkok situ ya. Oh, untuk satu porsi ya Ya, berarti ya? untuk satu kurang porsi lebih ya. Kita ambil semuanya aja. Nah, gitu. Biar sambil mendidih, atau kakak mau nyoba? Ini kalau air diapain nih Bu? Iya, gak diapa-apain sampai ngegolak dulu aja. Nanti kita masukkan ini. Ini kan bahan-bahannya kan bawang putih sama Oh, jahe. iya. Nah, bawang putihnya kita udah haluskan, udah itu kita goreng garing. Sampai menguning ya. Nanti jadi wangi kita tuh ya? harusnya sih ditumis-tumis di sini. Tapi biar lebih cepat kita udah goreng jadiin dulu ya sama jahe sudah kita geprek ya. Bawang putih dan jahe. Boleh. Ini airnya sampai mendidih dulu. Sampai panas yang mendidih? Ayam panas boleh, mendidih boleh. Langsung kita masukkan aja jahenya yang tadi sudah kita geprek ya. Oke, Gini. jahenya. Sama bawang putih. Seberapa banyak nih Bu biasanya Bu? Ini Dua kita sendok bawang sih. putih itu kita pakai 2 sendok aja yang sudah diiris gini. Udah kita goreng. Kita kasih 2 sendok aja. 2 sendok ya? Nah, ini kalau misalnya menunggu nanti masukkan kepiting, ini kondisi air harus benar-benar mendidih. Kenapa? Oh. Supaya tidak bau amis. Oh, penting tuh ya. Iya, Jadi tips begitu. pertama dari Bu Lia, kalau mau sop kepitingnya ini nggak amis, Gamis, berarti airnya itu air harus mendidih, baru kita Sadar. masukkan kepitingnya itu. Oke. Setelah itu boleh kita masukkan ini Kak Ivan. Ya, aku masukin Oh, ya. boleh. Ayo Kakak boleh. Boleh masukin ini Kak Ivan? Langsung aja Ibu. Ini kita nggak usah ala-ala gini-gini nih Bu ya. Boleh, dia lagi ini nggak akan gosong kok Kak Ivan. Ini menurut Ibu ini cukup panas nggak Bu? Panas boleh. Karena kalau misalnya kurang panas, saya jago bikin panas. Oh gitu ya. Panas. Biasanya di sosmed saya gitu sih. Oh, gitu ya. Suka bikin panas orang. Betul. Ini sebaik yang kita Ya. masukin Bu. Semua aja nggak apa-apa Oh Kak. semuanya. Biar bisa. Jangan sama airnya Kak Ivan. Oh iya. Aduh ini baru mulai masuk kena tegur sama bos, gimana nasib saya di sini. Nggak apa-apa. Gimana Bu? Saya cukup estetik nggak Bu Oh, masukin? bagus sekali. Kalau saya biasa brek langsung. Oh gitu ya? Sebenarnya saya juga pengennya begitu sih Bu. Apa-apa deh. Satu-satu, ini semua ya? Ya, semua aja. Biar kita bisa bagi-bagi nanti kalau sudah matang.
Bagi-bagi ke siapa aja Bu? Memang biasanya Bu? Ya bagi-bagi ke tetangga boleh. Saya soalnya di rumah cuma berempat, jadi ya bagi mbak-mbaknya juga. Oh gitu? Iya. Jadi pengen jadi tetangganya Bu? Boleh. Ntar saya minta alamatnya Bu ya? Boleh, deket lumayan kok. loh gitu loh. Deket kok. Jadi tetangga sama Bu Lia dikasih makanan tiap hari kayak ini. Ini jagungnya dimasukin nggak Oke, apa-apa? ini semuanya? Iya boleh. Atau setengahnya juga boleh deh, kebanyakan nanti terlalu penuh. Bilang stop aja Bu ya? Ya oke. 4 sendok deh, di baru 2, 3, Ya. 4. Oke. Oke. Oke, Cukup? diaduk boleh? Ya, sip. Diaduk. Nah, sambil menunggu itu mendidih, kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Gula, garam, ini adalah penyedap rasa. Kalau kita biasanya jamur ya, penyedap jamur ya, sama merica. Udah itu aja, sederhana. Tunggu sebentar, ini saya sebagai laki ini karena suka susah bedain antara gula dan garam nih ya. Oh iya, ini gula yang ada kotak-kotak, ini garam agak halus ya. Ini gula, ini garam. Berarti mana duluan Bu? Ya boleh mana aja. Gula kita kasih 2 sendok ya. 2 sendok. Oke. Garam kasihnya seujung aja ya. Nah, nanti kalau kita kurang garam atau apa, kita pakai kecap asin. Biasanya kalau orang itu kecap asin dipotong-potongin sama cabai. Kalau kaldu jamurnya 1 sendok. Kaldu jamur, ya istilahnya kaldu jamur ya. Mericanya sedikit aja, segini. Oke, diaduk sampai mendidih. Jangan lupa disediakan ini ya, tepung tapioka kita kasih air sedikit buat mengentalkan ya. Nanti kalau udah mendidih nih, kita kentalin. Terakhir ya? Terakhir. Oke, jangan lupa tadi kita kan ada telur nih. Sambil menunggu itu kita opiok supaya apa? Biar kelihatannya banyak gitu. Itu harus nunggu mendidih ya, jangan masukin waktu belum mendidih, masukin ntar bau amis. Sama begitu juga sama kepiting. Jadi apapun yang mau dimasukin supaya nggak bau amis harus mendidih. Harus dalam keadaan yang mendidih. Betul. Itu kayaknya udah mendidih ya Kak? Sudah kah? Sudah. Cepet kok ini. Bu, tapi bener nggak sih Bu, kenapa namanya cook and clean Bu? Cook and clean, ini kita tuh intinya cook and clean tuh bersih-bersih sama masak makanan. Jadi mobilnya bersih, kita kan ada karwasnya tuh di sebelah. Jadi karwasnya bersih, mobilnya bersih, sambil makan di tempat kita. Oh gitu filosofinya. Iya, jadi betul Kak. Yang mau makan di sini itu sambil bersih-bersih. Betul, bersih mobil, coating gitu bisa. Oh, bisa? Bisa dong. Oke, iya. Ini kan sudah mendidih nih, kita masukkan ya. Nah, gitu. Kita aduk Aifa. Set. Oke. Iya. Nah, sudah. 1 cukup ya buat telur ya? 1 cukup lah. Ntar kalau banyak-banyak nanti bisulan. Bukan, jadi kental sama ini udah mendidih kan? Kita masukkan tepung tapioka yang sudah kita ajarkan. Kita diaduk aja. Supaya ini lebih kental. Iya, gitu. betul. Kalau ini biasanya untuk masakan pembuka di masakan Chinese food ya. Wanginya, aromanya. Boleh Kak Ivan coba sedikit dong saya minta koreksi. Kirain buat saya. Dikoreksi dulu dong rasanya kurang apa ntar. Ibu mau cobain? Saya boleh berdoa dulu nggak Bu? Enggak. Ini gimana nih Bu? Gini, ya, paling enak lah. Meskipun jujur itu menyakitkan. Mau enak. Yang bener. Bener, enak banget. Beneran. Jangan mentang-mentang saya host enggak, Bu. Bener. Enak. Keterima dong di sini. Enak, bener. Enak, boleh. Loh boleh lah. Chefnya ganteng, nanti tambah rame kita punya. Amin. Boleh. Tambah sedikit lagi ya biar agak kental. Oke, sudah. Tapi ini oke Bu ya? Enak, mantap. Iya kan aku ngaduk-ngaduk yang masuk Ibu kan Ibu lihat dari tadi ya. Oke, udah siap. Dimatikan aja Kak Ivan. Matiin aja. Ya. Oh udah semua tadi ya? Sudah dong. Ditaruh sini aja Kak. Bisa nggak? Bisa. Pakai. Terima kasih. Ini ditaruh sini. Mungkin aku angkat dulu ya. Boleh. Sangat panas Kak. Jadi ini Taruh sini dia aja. sup kepiting ya. Ala cook and clean. Oh ala Kak Ivan dong. Kan kayak Kak Ivan yang masak tadi. Jadi enak saya. Nah, sip. Ini dia menu pertama kita. Panas, mohon maaf ya ternyata ya. Ini adalah sup kepiting ala cook and clean. Ala Kak Ivan. Dan disupervisi oleh Bu Lia. Tapi enak Bu ya, benar ya Bu ya? Akan cobain. Oke, pasti aku akan cobain. Oke, ini adalah menu pertama. Kita akan menu berikutnya Bu. Iya, ayam betutu. Waduh, seru banget. Kita akan coba masak ayam betutu abis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cook with Love.
Alright pemirsa, Cook with Love masih di Cook and Clean, ya kan? Iya betul. Bersama Bu Lia, udah siap nih kita Bu untuk mempelajari menu berikutnya. Iya Kak Ivan. Menu apa nih berikutnya nih Bu? Ini kita menu andalan kita ya, ayam betutu. Ayam betutu? Yes, ayam betutu. Menunya apa aja? Bahannya Apa ya, aja? bahannya. Apa yang bikin spesial kita cari tahu. Yuk, Kita cari tahu. coba Oke, ya. kita nyalain kompornya dulu ya. Ini karena numis. Kalau numis itu apinya harus kecil, nggak terlalu kecil sih, maksudnya sedang, supaya Sedang-sedang tidak aja. gosong. Oke. Oke. Kak Ivan masukin deh minyaknya, 3 sendok atau 4 sendok deh boleh. Ini minyak ya. Ya, minyak sayur ya, 4 sendok deh. 4 sendok. Oke. 1, 2, 2, 3, 3. 4. Cukup segini, Bu? Oke, cukup. Oke. Oke. Kita Biar balik. kayak ala-ala chef handal gitu. Boleh. Pan. Masak yang nggak bisa banyaknya gayanya doang nih ini. Gak apa-apa. Yang penting gaya ya. Betul, yang penting gaya duluan. Sekarang kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan. Ini? Bagi 2 aja ya, Kak Ivan. Bagi 2. Ya, merah separoh, kuning separoh. Oke, Ya. ini ada cabai-cabean. Ya, itu cabai merah, bawang putih, kunyit. Kita blender jadi satu. Oke, Bawang kita putih juga udah tumis. kecampur Sudah, sini sudah. ya. Kita tumis. Oke. Wah. Ini karena sudah agak itu ya, kita masukkan ya Kak Ivan. Ini cabai merah, ini cabai itunya setannya nanti aja terakhir pakai sendok. Nah, ini berapa banyak nih? Bu? Oh, udah semuanya aja kecuali cabai setannya. Bawang semua. Bawang semua. Boleh. Bawang semua. Oke. Ini Cabai sekumpulan yang merah. bikin kita nangis nih ya. Iya, boleh. Yang ini ya? Iya, boleh. Ini Cabai semua juga? semua boleh. Ini kayaknya pedas sekali jadinya. Tapi Loh, emang betul kan emang begitu tuh ya? pedes kan? Iya, betul. Itu emang pedas. Ini cabai keritingnya kita masukin. Aku yakin ini enak sih sebenarnya Enak nih ya. sekali. Cuma ini tantangan buat aku yang sebenarnya Gak suka pedas. suka sih. Cuma aku nggak tahu nih kalau level segini aku Kalau cabai merah sama cabai keriting nggak pedes, yang Nggak pedes ya? nggak membuat pedes. Kalau yang membuat pedes cabai ini, cabai sedan. Makanya kita nanti terakhir Ini dan terakhir tidak diiris. Oke, Kalau oke, kita oke, mau oke. pedes, tinggal kita becek aja. Ntar kalau masih kurang pedas kita tambah Boleh. komen netizen ya. Betul. Pedas sekali tuh ya. Ini kita masukkan serainya, semua aja nggak apa-apa. Serainya semuanya. Ya. Yang panjang-panjang perlu nggak Bu? Jangan, Oh, yang ini udah biasa. dipotong. Ya, Ya. biar manis-manis aja. Gitu. Ya, ini serai, salam Salam ya, sama daun jeruk ya. Semuanya Bu? Enggak, sebagian aja. Sebagian Daun aja. jeruknya 4 lembar boleh. Salamnya 4 lembar boleh. Nah. Oke, sambil diaduk deh Kak Ivan. Bisa. Oke. Ini saya masukin kencur ya, kencur yang udah kita iris, laos, sama kunyit sedikit. Nah, udah kita Ini betul-betul khas Bali ya? Bu? Bali dong. Khas Bali ya? Iya. Ini perlu diaduk atau gimana? Boleh, nggak apa-apa. Ketahuan. Gini ya, biasanya supaya memang ada sisi edukasinya gitu ke pemirsa Cook with Love. Boleh Bu, mungkin kasih contoh Bu? Oh enggak, gini aja tuh, pakai gitu aja? capitan aja gini. Oh, Nah. oke. Kadang-kadang kalau nggak balik juga saya juga agak susah sama. Jujur banget ya. Bos juga manusia ya. Iyalah, udah gitu aja nggak apa-apa. Nah ini supaya sambil empuk sampai kita tunggu biasanya tuh saya tutup, saya ungkep itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. 40 menit. Sampai 1 jam soalnya supaya ayamnya meresap dan benar-benar empuk. Nah, udah matang nih Bu. Sudah, kita kan sudah ungkep nih 1 jam nih. Nah ini kan sudah empuk dianya, tinggal kita kasih bumbu ya. Oke. Biar langsung enak. Garamnya kurang lebih 4 sendok gini 4 ya. sendok teh ya berarti Iya. ya. Ya. Garamnya 1 sendok aja. Garamnya 1 sendok. Karena kuahnya kan sedikit tuh, takut terlalu asam. Ini kaldu jamur. Kaldu jamurnya 2 sendok aja ya Kak. Tuh ya. Iya. Kasih mericanya dikit ya. Seujung aja tuh. Ya. Oke. Oke, diaduk lah. Saya pakai ini deh. Boleh Kak Ivan. Sip.
Ini mohon maaf ya, ini kalau ada ibu-ibu yang di rumah nonton, lu gergetan banget sih ngeliat si Ivan gitu, namanya juga belajar. Oh, belajar nggak apa-apa. Belajar ya. Harumnya udah harum banget deh. Aduh, serius nih Bu. Beneran dong. Ini dari masakan pertama ibu muji saya terus Loh nih. iya pinter lah sekarang, udah segini udah oke lah. Nah ini platingnya gimana nih Bu? Ya ntar ya, kita rapikan dulu biar gampang ngambilnya. Maaf ya Kak Ivan, saya Oke. bantu. Ini kita ginikan dulu biar gampang. Ini satu porsi ya Bu ya? Satu porsi setengah ekor ya. Ini kita pakai satu ekor ayam kan tadi. Nah, Wah sini sih. nah rempah-rempahnya kita taruh sini. Wah. Oke. Ini dia ayam. Betul. Ala Betul. Cook and clean. Ya pemirsa, ini dia menu ketiga kita di Cook with Love. Mas Sambulia, apa nih jadi menu ketiga kita Bu? Ini adalah menu puding, tapi ada es tellernya. Puding SLR. Nah. Nah, ini jarang-jarang. Biasanya kan ya puding. Puding, es teler. Sekarang kita jadiin satu. Ya, puding es teler. Wah. Jadi ini pudingnya udah kita jadi, tinggal kita masukin aja ke sini ya. Ya, seperti ini. Boleh. Ini Kak untuk Ivan, berapa porsi nih Bu? kita biasanya kalau gini ya untuk 45 lah. 45 porsi? Ya, Oh, jadi iya, ini oke. kita bisa share lah gitu mangkok share ya. Makannya rame-rame ya. Oke, Kak Ivan bisa dicampur aja Kak Ivan. Ini alpukatnya, Alpukat. boleh. Ini kelapanya. Kelapanya kita masukkan ke sini Kita aja. masukin ke Ya. sini seberapa banyak Bu? Ya 5 sendok boleh deh sama airnya ya, biar Sendok. tadi garamnya bisa kecampur juga. Satu. Ini kasih nangkanya Kak Ivan. Nangka. Ya. Seberapa banyak Bu? Nangka 3 sendok juga udah oke, udah wangi kok. Ini kasih ini dulu ya Kak, kasih Susu susu ya, susu. Kasih susunya Cobain 2 aja. sendok aja boleh ya, 2 sendok aja udah cukup kok. Ini gula cair, gula yang sudah kita cairkan, kasih 3 sendok aja cukup. 3 sendok. Oh, full ya Kak? Seberapa banyak nih? Es batunya ya segini deh. Oh iya, sini menunya ini banget ya. Ini Ya. cukup besar nih. Buat Oke. sharing bisa ya. Selesai Bisa, Bu. sudah, sudah. Jadi habis makan yang pedas-pedas, yang hangat-hangat, nanti kita tutup dengan yang ini. Kita akan cobain Dengan ya. yang manis-manis. Sensasi barunya karena di sini bukan hanya puding, bukan es teler, tapi ini puding Es es teler. teler. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Cook with Love. Mantap, udah kompak sekali kita. Kalau tadi masak-masaknya udah kompak, sekarang kita akan buktikan juga ke pemirsa Cook with Love kalau kita kompak juga dalam hal makan. Makannya. Ya, yang dimakan ini ya, Iya. bukan makan teman kita. Jadi, Bu Lia, wah, ini kita mau cobain apa dulu nih sekarang nih? Kayaknya sup dulu ya? Sup dulu. Iya dong. Ini Ya. kita akan jadi menu pertama yang kita cobain pemirsa. Wah, kalau dilihat ini jagungnya melimpah. Oh iya. Juga asparagusnya dan kepitingnya nih ya. Kita cobain Bu. Mari makan. Selamat makan. Enak ya? Bu, ini bener Bu, saya yang masak tadi. Apa Ibu ganti nih chef yang masak lagi di belakang? Enggak dong, enggak dah. Iya kan? Enggak. Enak dong, enak ya? Pas ya? Bu, saya suka yang angkat-angkat gini, yang kuah-kuahan.
Yang kayak gini tuh yang selalu saya bilang nih sop-sop julid gitu loh. Juara di lidah. Oh, juara di lidah. Aduh, Enak ya? memang ini Ntar kangen loh. Pengen masak saya lagi. orangnya gampang kangen lagi. Tapi enak banget ya di suasana Sentul ini kan adem-adem. Adem-adem. Gitu kan apalagi menjelang sore seperti ini, hujan-hujan. Makanannya kayak gini panas-panas. Enak banget. Bu, Ibu jujur sama saya Bu, ini makanan seenak ini. Hmm, Ibu yang bantu Kak. saya nih tadi nih. Loh, kan tadi Kak Ivan yang masak di depan Kak Ivan loh. Iya sih, cuma kan Ibu yang masukin bumbu-bumbu ya, saya mah ngaduk-ngaduk doang. Kan Kak Ivan yang masak, kita kan cuma masukin doang. Iya sih, tapi tadi penasaran Bu, ini sebenarnya Ibu apa bakat masak dari kecil tuh gimana sih sebenarnya? Saya nggak bisa masak malah dulu. Gak mungkin. Loh iya bener. Gak mungkin. Ini pemirsa Cook with Love juga pasti gak percaya karena ini makanan seenak ini loh di sini. Saya pindah di sini 2013. 2013. 2013 saya pindah ke sini, terus di sini kan ada di Sentul tuh ada satu pusat perbelanjaan Oke, iya, baru. iya. Saya buka di situ, buka bakso. Akhirnya berkat Tuhan tuh melimpah di situ. Istilahnya nggak sampai saya harus menunggu dulu baru viral, itu nggak buka langsung. Ya kalau zaman viral. sekarang kan ada Ya, via sosial ya, media betul. gitu ya Bu. Itu nggak pakai langsung. Oke Bu, sebelum kita masuk ke yang udah di Jakarta nih, di Sentul nih ya. Apa yang membuat Ibu dan suami pada waktu itu sebenarnya meninggalkan Malang. kehidupan Malang? Suami waktu itu memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saya mengandung lagi anak yang kedua. Terus saya berseru sama Tuhan, Tuhan, ini anak satu aja saya sudah punya nominal hutang segini. Apalagi saya sekarang mengandung anak kedua, mau nominal berapa saya? Dan mohon maaf Bu, berarti waktu itu sekian puluh juta itu nggak terbayar? Enggak. Waktu itu saya masih kerja di bank ya. Waktu yang sampai hutang yang puluhan Juta itu. Iya, itu saya masih kerja di bank. Akhirnya saya waktu itu hamil, ditawarin sama temen. Kamu mau join nggak jadi freelance? Istilahnya pegawai asuransi. Iya. Terus saya bilang, Tuhan kalau misalnya ini kehendak-Mu Tuhan, saya jualan asuransi, ya bukakan jalan saya. Saat itu saya jualan, closing, hutang tersebut tutup. Puji Tuhan. Oke. Dan itu yang membawa pada akhirnya Ibu, Bu Lia sekeluarga mengadu nasib Ya, ke sini. ke Sentul. Iya, betul. Oke, berarti dalam kondisi waktu itu, ya sebenarnya nol nih. Nol. Saya cuma ke sini cuma bawa badan sama baju doang, nggak bawa apa-apa. Wah, udah kayak sebenarnya baru lahir deh gitu ya. Bawa badan aja sebenarnya Iya, ya. betul. Jadi bersama suami dan juga Iya, anak dua. betul. Oke, Bu. Saya mau nanya kejadian yang waktu di Sentul, tapi kita sambil makan ini Boleh. Ayo. Ini betutu ini udah betul nih. Betul. Betul memanggil saya. Ayo, silakan. Anyway, ini tadi udah ini ya Bu, sambal setan udah masuk ya Bu? Sudah. Tapi yang sambal setannya sudah nggak kita iriskan, jadi nggak terlalu pedes kok. Coba Oke. deh, coba dulu deh, sebut gitu. Saya coba ya. Ya. Kuahnya dulu mungkin Bu? atau gimana? Boleh. Enggak pedes, dijamin halal deh. Dijamin hauce. Nggak pedes. Kunciannya dulu. Oke, Saya cobain Bu ya. boleh. Oh iya loh. Nggak pedes kan? Enak loh ini loh. Oh iya kan, bilang. Bu, bener Bu. Iya kan, soalnya saya nggak iris. Kalau misalnya mau pedas, diiris aja cabenya. Oke Bu, berarti kan waktu itu datanglah ke Sentul nih berarti Ya. nih. Dengan kondisi nol. No. Ku tak membawa. Ya. Kayak lagu gitu Ya, ya. betul. Nah, Ibu memulai tadi aku sempat dengar di sebuah pusat perbelanjaan. Maksudnya kan kita tahu Bu, untuk nyewa di situ aja juga Itu juga itu butuh bener-bener modal gitu loh. mukjizat dari Tuhan itu juga. Saya waktu itu kan ditagih tuh sama pusat perbelanjaan itu suruh bayar untuk membuka itu ya. Saya harus bayar deposit itu kurang lebih ya ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta saat itu. Kan kita kan tekan kontrak 5 tahun. Saya sampai untuk mendekor untuk usaha itu saya sampai pinjam ke orang tua saya untuk modal. Itu saya pinjam. Tapi anehnya itu dari pusat perbelanjaan tuh saya dikasih kunci untuk renovasi itu tempat usaha. Kan kita nggak masuk akal loh. Kalau misalnya kita nggak bayar, mana dikasih kunci. Sejauh apa Ibu udah ngobrol sama yang punya tempat ini Nggak sebenarnya? ngomong apa-apa. Cuma saya mau nih di saya sini. mau ini gitu. Ya saya sama ini kayak dia, saya sama itu. Ya udah, dia cuman Bu ini ya bayar tagihan segini. Ya gitu aja. Tapi saya nggak ngomong, saya nggak punya uang. Ya udah, rasa ini Bu kuncinya. Tapi saya nggak bayar sepeser pun. Itu saya inget itu tanggal 22 Desember itu saya baru buka. 22 Desember. Betul. Oke Bu, berarti kondisinya waktu harus bayar dong, down payment 30% Ya. misalkan. Kondisinya itu belum ada uang. Nggak punya uang sama sekali. Akhirnya tapi sama anehnya sama pusat belanja itu saya dikasih kunci. Jadi saya bisa jualan. Oh, bisa jadi mulai jualan dulu. Iya, tanpa saya membayar apapun. Kok bisa? Nah itu mungkin berkat Tuhan, kita nggak tahu. Tapi anehnya lagi, tagihan pertama, itu nominal di saldo saya, itu 27 sekian. Ini pendapatan, Pendapatan, ya omset maksudnya 27 juta. saya bisa skip uang segitu ya. Tapi anehnya,
yang pusat belanja itu nagih ke saya 26 juta. Aduh. Saya cuma dikasih 1 juta untuk perputaran modal usaha. Ini aku mau nyop nggak jadi saking begongnya. Ayo makan. Coba. 27 juta pendapatan ibu? Iya. Tapi saya dikasih tagihan 26 juta. Itu sesuai nggak sama perjanjian awal, 26 juta itu? Enggak. Maksudnya itu harusnya kan kita harus bayar ratusan Sekian itu ratus kan. juta, iya. Tapi kan dia cuma dicicil sama dia. Saya sampai aneh, kok bisa ya Tuhan? Sampai saya tuh lihat buku tabungan, sampai saya tuh saya pernah nangis. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan ngasih saya seperti ini tuh, terima kasih Tuhan. Gitu. Maka saya bilang, ya Tuhan terima kasih. Saya bisa seperti ini tuh Tuhan. Boro-boro saya tuh jadi orang kaya atau apa, saya nggak ada. Ratusan juta saya nggak punya. Dan juga si pihak belanja itu nggak pernah nagih, Bu, ini loh tagihan Ibu. Jadi saya punya uang berapa, dia baru nagihin. Saya punya uang berapa, dia tahu lagi nominalnya. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Iya. Itu terjadi di tahun? 2013. 2013. Saya mau memberitakan sama orang lain, Tuhan tuh ada. Tuhan tuh dengar kok apa yang kalian mau. Gitu. Apa yang saya tuh sampai Tuhan tuh gitu, apa yang saya inginkan di hidup saya tuh, Tuhan saya mau ini. Terjadi. Apa Tuhan tuh bener-bener gimana ya? Mungkin ya gimana, saya juga nggak tahu ya. Saya Tuhan, saya kepingin ini Tuhan, nggak tahu ada. Nggak tahu itu dari mana. Saya pikir, Tuhan tuh ada loh. Jadi saya mau apa-apa, ya udah kita berseru sama Tuhan aja. Tuhan pasti kasih jalan. Wow. Beneran. Kita cheers dulu, Bu. Boleh. Kita sepakat ya. Boleh. Kita punya Tuhan yang bukan hanya sekedar menyiapkan pintu, tapi kita punya Tuhan yang benar-benar menyertai kita di setiap langkahnya. Ketika kita masuk ke pintu itu. Bener. Jadi apa-apapun, kalau Tuhan beserta kita, semua tuh rasanya gampang. Jadi waktunya Tuhan tuh tepat. Jadi kita tuh bener-bener kita dikasih. Waktu Tuhan waktu yang terbaik ya, indah pada waktunya. Betul. Ya. Ada manisnya, Betul. seperti yang kita minum ini. Manis sekali. Coba kita seruput dikit dulu nih, Bu. Boleh. Enak gak? Perfect combination ya. Udah yang anget, yang pedas, kita tutup sama yang manis kayak gini. Tapi ini aku senang banget ya Bu ya. Bu Lia, thank you banget buat waktunya, buat kesaksiannya. Hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Boleh. Tapi hari ini kita sama-sama belajar nih pemirsa. Apalagi di momen ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita memperingati sama-sama. Tuhan Yesus yang bilang sendiri kalau Tuhan akan mengirimkan penolong. Tuhan akan mengirimkan penghibur. Dan aku yakin Bu Lia, kalau misalnya aku dengar cerita Bu Lia, aku bisa memahami banget bagaimana sedihnya, bagaimana stresnya, mungkin asam lambung sampai naik kali ya. Tapi aku percaya bagaimana pada akhirnya Bu Lia dan suami dan keluarga itu bisa benar-benar rely on God, bersandar sama Tuhan. Itu pasti bimbingan Roh Kudus. Dan sejauh ini pun Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan yang menolong kita. Gitu. Jadi ini adalah sebuah momen yang kita harus sama-sama bersyukur, percaya kalau Tuhan selalu hadir. Dan masa depan kita Tuhan yang pegang ya. Amin. Dan setiap langkahnya Roh Kudus pasti bimbing kita. Amin. Bu Lia terima kasih banyak. Terima kasih. Buat inspirasinya, siraman rohaninya dan jasmaninya luar biasa banget. Ini kalau bisa kita bikin episode sebenarnya 1 jam deh sebenarnya. Boleh. Tapi nggak apa-apa, mungkin abis ini kita akan lanjutkan makan-makan lagi. Boleh. Tapi pastinya buat pemirsa semua, semoga terberkati, semoga semua dapat pesan Tuhannya. Dan terus saksikan Cook with Love di live channel di episode-episode mendatang yang pastinya semakin seru tiap episode ya. Saya Ivan Kabul. Saya Natalia. Kita ketemu di Cook with Love episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Makan lagi, Bu. Mari. Aduh, ini segar banget sih ini. Oh, ini pudingnya nih ya.